Jelas, Cak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Cak. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Pak Gendro, Pak Fran, Siap, Mas Edo. Juga tidak lupa terima kasih buat Pak Teguh. Sehat semuanya, bahagia sekali saya bisa bergabung lagi dan seperti janji saya akan membuka rahasia dari nama saya berikutnya. Dan mudah-mudahan saya juga salam hormat untuk narasumber-narasumber lain yang luar biasa. Tadi juga sudah ada dari Kementerian Kominfo, Ibu Latifah Al-Ansori, terima kasih. Jadi ini speakernya luar biasa, semangat yang patut kita tiru dari beliau itu semangat yang luar biasa tadi ya, Mas Edo ya. Mas Edo saya lihat senyum aja, waduh. Nah, ini saya akan masuk begini. Tadi memang semangat itu penting banget di masa seperti ini. Tadi sebelum dimulai Pak Gendro dan Pak Fran juga berbicara terkait dengan perkembangan teknologi khususnya di dunia digital yang sangat luar biasa. Nah, yang itu peluang yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UMKM karena ini masa-masa yang menurut saya, seperti saya bilang, ini musibah tetapi di balik setiap musibah pasti ada hikmah. Kita diajak untuk berpikir mungkin justru 180 derajat. Kayak seperti misalnya nih, Mas Edo, Pak Teguh, dulu sebelum pandemi, Bapak pasti kerjanya di kantor, ya kan? Kalau mau bolos, nah baru nggak masuk kantor di rumah. Nah sekarang bekerjanya work from home. Kalau mau bolos, berarti harus ke kantor dong. Nah kan, kalau dulu kerja kantoran, bolosnya di rumah. Nah sekarang kalau kerjanya work from home, mau bolos, berarti malah harus ke kantor. Nah, artinya apa? Dulu, kebalik-balik. Pola kita dipaksa kebalik-balik. Kalau dulu bekerjanya di kantor, bolos di rumah. Sekarang bekerja di rumah. Kalau mau bolos, ke kantor. Jadi untuk bolos aja malah ribet sekarang. Bolos itu sekarang malah merepotkan. Artinya apa? Artinya kita diingatkan bahwa kita harus lebih produktif. Karena untuk bolos, untuk nyantai, untuk leha-leha itu lebih repot daripada untuk produktif. Nah, produktif caranya apa ya? Tadi media digital itu membuat kita bisa sangat produktif. Karena kalau kita tahu yang namanya YouTube sudah bisa dimonetize, ya kan? Instagram bisa digunakan untuk yang namanya selebgram aja sekarang ibaratnya menjadi sebuah ya tempat itu kalau dulu kita sebut tempat itu pekerjaan sudah menghasilkan sesuatu. Makanya nggak heran kalau ada anak-anak sekarang anak SD ditanya cita-citanya jadi YouTuber. Nah itu karena dia tahu bahwa menjadi YouTuber itu sesuatu yang menjanjikan dan menghasilkan. Nah itu tadi bahwa kita tidak boleh terjebak dengan sesuatu yang formal, tapi bahwa apapun bisa kita gunakan untuk menjadi produktif. Kalau saya itu memang terus terang, ini dan contohnya sekarang ya, kita memanfaatkan teknologi itu contohnya apa yang kita lakukan sekarang ini. Ini walaupun melalui media virtual, tapi kita lihat kan semua wajahnya sangat ya sesuai dengan teknologi yang digunakan. Jadi wajahnya kalau saya lihat itu webinar-binar semua itu kan. Kalau offline kan wajahnya berbinar-binar karena ini virtual melalui web, jadi wajahnya webinar-binar tetap kelihatan berbinar-binar secara website itu kan. Nah, itulah kaitannya bagaimana kita memanfaatkan teknologi karena kadang-kadang kita sebelum saya membuka arti nama saya, teknologi itu penting banget. Di tangan yang tepat teknologi bermanfaat, di tangan yang salah teknologi bisa jadi musibah. Nah, nggak usah jauh-jauh juga. Saya pernah menjelaskan, kalau saya ngasih contoh itu biasanya nggak jauh-jauh lah. Istri saya ini yang saya ceritakan di sebelumnya, dia kan jago masalah teknologi, masalah itu. Nah, kita bicara teknologi handphone aja ya. Kita kebetulan sekarang saya pakai media handphone ini untuk berkomunikasi. Ini kita ini bahkan sampai sekarang rapat pun sekarang virtual. Mau kita dibolak-balik ini aneh kan, rapat tapi dalam keadaan renggang, gitu kan? Sekarang kita harus menjaga jarak.
Jadi kita itu harus rapat tapi dalam keadaan renggang. Rapat kok renggang, itu kan sesuatu yang berlawanan. Tetapi harus kita lakukan. Padahal rapat itu penting, karena kan jangankan untuk sebuah bisnis, untuk usaha, untuk perusahaan. Nutup botol aja kan harus dengan rapat. Botol obat itu harus ditutup dengan rapat, itu pun ditulis ya. Ditutup dengan rapat, itulah pentingnya rapat. Tapi rapat itu saking pentingnya kita lakukan dengan terobosan teknologi, menggunakan dunia digital, kemudian menggunakan sosmed dan salah satunya di media webinar seperti ini, Zoom ya kan. Kita bisa bergabung dengan Zoom walaupun nggak harus di Zoom ya. Nah, anehnya ini, kita bisa bergabung di Zoom walaupun tidak harus di Zoom. Kalau kita pengen lihat jelas baru perlu di Zoom gitu. Ya. Padahal kita sudah di Zoom, tapi masih di Zoom lagi. Gitu. Nah, kembali ke teknologi. Teknologi di tangan orang yang berbeda, itu bisa berbeda pemanfaatan dan penggunaannya dan motivasi menggunakannya. Nah, ini saya bilang contoh di saya dan istri. Kita ngomong handphone aja, nggak usah jauh-jauh. Penggunaan handphone sebagai fungsi dasar, alat berkomunikasi. Untuk telepon aja misalnya. Untuk urusan telepon, handphone di tangan saya dan di tangan istri saya, itu bisa sangat berbeda motivasi penggunaannya. Tujuannya mungkin sama, untuk berkomunikasi, tapi motivasi penggunaannya bisa 180 derajat bedanya. Ini misalnya begini, kalau istri saya telepon saya, itu adalah tujuannya supaya hatinya tenang. Motivasinya adalah ingin memastikan kondisi suami, pasangannya ini di mana, dalam keadaan bagaimana, supaya hatinya tenang. Jadi kalau misalnya sekarang istri saya telepon, Pak, di mana? Yo, ini lagi webinar nih sama UMKM Brilian, sama Rumah BUMN BNI dengan Pak Gendro, Pak Frans. Senang istri saya, hatinya senang karena apa? Tahu kondisi suaminya dalam keadaan sehat-sehat saja, sedang bekerja. Jadi dia hatinya tenang. Tetapi kalau handphone di tangan saya, telepon ke istri saya, mungkin tujuannya sama, supaya hati saya tenang. Tetapi motivasinya adalah untuk memastikan istri tidak ada di sekitar saya. Supaya hati saya tenang. Kan gitu, Pak. Misalnya kalau saya telepon, Ma, di mana, Ma? Lagi di rumah, masak, Pak? Tenang, Pak. Tenang. Ya, kalau, Ma, di mana? Ini lagi di Senayan City, Pak. Ayo pindah mall yuk. Istri saya di sini. Jadi nggak tenang gitu. Tujuannya sama-sama supaya tenang, tapi motivasi penggunaannya yang berbeda. Itulah makanya kita harus bisa, teknologi penting dan mutlak kita perlukan, tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu jauh lebih penting lagi. Nah, karena dulu saya itu mengawali di dunia entertain itu sebenarnya dulu saya kan nyanyi ya, saya dulu ngamen Pak Gendro, Pak Frans, ya, Pak Teguh, saya dulu pengamen. Tapi kalau saya mengamen, dari dulu saya kan suka seperti cak pertama saya lakukan itu, cepat, analisa, dan kerjakan. Saya itu nggak mau buang-buang waktu. Saya dulu ya sempatnya ngamen, ya sudah saya ngamen aja. Dari rumah ke rumah di kampung gitu. Tapi saya analisa, pengamen atau apa yang saya lakukan selama ngamen itu ternyata justru tidak mengikuti kaidah hukum ekonomi. Nah, hukum ekonomi, ya istilahnya supply and demand ya, istilahnya apalah itu. Ketika permintaan tinggi, ketika permintaan ramai, harga akan naik. Otomatis pendapatan juga akan naik. Ini enggak ya saya. Saya tuh malah sebaliknya, karena kalau saya hitung-hitung, saya kalau waktu jadi pengamen dulu, kalau rame, saya sehari itu bisa 100.000 dapat. Itu kalau rame ya. Tapi kalau sepi, biasanya kan turun. Kalau saya sepi, malah bisa 2 juta, 3 juta, malah bisa ya. Setelah saya pikir-pikir, karena gini Pak, kalau rame saya door to door itu 100.000 sehari. Kalau sepi kan saya bisa lebih banyak karena saya lihat rumah sepi kan, rumah-rumah ada sepeda motor saya bisa, ada laptop saya bisa ambil, jadi malah lebih banyak dapatnya. Curi. Ini jangan ditiru, ya itu tidak baik. Nah, tapi masalah semangat, saya banyak belajar ya, makanya ilmu maling, mohon maaf nih, bagi semuanya, Pak Teguh, Mas Edo, Pak Gendro, Pak Frans, kita harus bisa belajar dari semangat maling. Jangan ditiru perbuatan malingnya, tetapi semangat malingnya.
Karena menurut saya, maling itu adalah orang yang tidak mengenal putus asa. Karena apa? Dalam kondisi kepepet, tekanan ekonomi tinggi, dia nggak punya pilihan lain, nggak punya pekerjaan dan sebagainya, dia tetap berusaha. Apa? Maling. Nah, itu kan bentuk usaha dia tidak putus asa. Jangan ditiru malingnya, tapi semangat tidak putus asanya. Jadi kalau ada sebuah kalimat, ini kata-kata bijak yang mengatakan bahwa kita jangan terlalu fokus dan terpaku pada sebuah pintu sehingga yang tertutup ya, sehingga kita melupakan bahwa masih ada banyak pintu lain yang terbuka. Bagaimana kita jangan terpaku pada satu kesempatan yang tertutup sehingga kita melupakan bahwa sebenarnya masih banyak banget kesempatan lain yang terbuka untuk kita. Jadi waktu kita habis untuk merenungi hal-hal yang sudah tertutup untuk kita. Nah, inilah yang tidak dilakukan maling. Maling itu luar biasa, makanya kita tiru. Maling itu kalau sedang beraksi, rumahnya yang diincar sudah, waktunya sudah ditentukan, dia beraksi. Kalau ada satu pintu coba dibuka susah, dia cepat cari pintu yang lain. Tidak membuang-buang waktu fokus di pintu yang susah dibuka. Cepat mencari, itulah bagaimana dia tidak terfokus. Makanya saya meniru semangat ya. Sekali lagi, bukan perbuatan malingnya yang kita tiru, tapi bagaimana semangat malingnya itu yang tiru. Semangat untuk tidak putus asa, semangat selalu untuk melihat peluang-peluang yang terbuka untuk kita. Makanya prinsipnya juga, maling itu kan selalu hati-hati. Dia keluar masuk tidak berusaha tidak menimbulkan suara yang berisik. Karena prinsipnya apa? Makanya kita tidak pernah melihat maling setelah mencuri membanting pintu nutupnya. Nggak mungkin. Pasti ditutupnya juga pelan-pelan. Itu maling. Karena apa? Itu prinsip yang luar biasa. Karena dia maling menurut saya juga memberikan pelajaran yang bagus. Jangan pernah menutup pintu dengan cara membanting. Kapanpun itu. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Mungkin suatu saat kita akan melewati pintu itu lagi. Nah, kalau kita menutup pintu dengan membanting, dengan emosi, kita kalau mau lewat situ itu sudah susah. Akan tertutup rapat untuk kita. Makanya jangan menutup pintu kesempatan dengan membabi buta, karena kita tidak tahu bahwa mungkin suatu saat kita membutuhkan pintu itu lagi. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Dulu saya jadi pengamen, sudah ya kapok lah ya Pak ya, karena ternyata penghasilan nggak tetap. Akhirnya saya latihan jual beli kan. Dulu saya latihan jual beli, saya jual baju, celana untuk beli beras. Jadi saya melatih jual beli sehingga saya waktu itu saya yakin sukses dalam dunia sales. Nah, saya dunia marketing biasa saya yakin sukses karena saya pintar jual beli. Makanya saya ngelamar dulu, saya keterima di sebuah, ini dealer sepeda motor ini. Ini kalau Pak Frans, Pak Gendro, Pak Teguh tahu, jualan sepeda motor di Indonesia itu termasuk jualan yang paling gampang. Karena kebutuhannya banyak. Kita jualan sepeda motor itu termasuk paling gampang. Makanya saya jago sales, diterima di dealer sepeda motor. Saya yakin hidup saya sukses. Tanda tangan kontrak percobaan kerja 3 bulan saya lalui, nggak terasa Pak. 3 bulan saya dipecat. Saya yang yakin sukses jadi sales motor, 3 bulan dipecat gara-gara apa? 3 bulan saya jadi sales motor, 1 motor pun nggak laku. Bayangkan, dipecat saya. Tapi anehnya apa? Begitu dipecat, nganggur, nggak sampai 3 minggu, satu-satunya motor saya laku. Hidup itu kan ironis. Saya jadi sales motor loh. Sales motor 3 bulan, 1 motor pun nggak laku. Nganggur nggak sampai 3 minggu, satu-satunya motor saya laku. Setelah itu saya gampang banget jualan. Jual kulkas, jual TV, itu cepat banget itu. Sampai kosong ya, Cak? Nggak sampai sebulan itu separuh perabot rumah itu udah terjual. Gitu loh. Kadang-kadang kita terlalu percaya diri sehingga tidak melihat kemampuan. Jadi saya sebagai sales itu kebablasan, terlalu pede. Makanya kita harus tepat, punya ramuan yang tepat. Makanya akan saya ungkap nih, singkatan nama saya berkaitan dengan ini. Sebenarnya ini kalau nggak saya singkat lagi juga nggak apa-apa sebenarnya, biar diundang lagi. Tapi ini, huruf saya itu kan yang CAK kemarin cepat, analisa, kerjakan. Ya. Yang sekarang lontong, ada huruf L. Ya. L-nya apa?
Ini hal dasar, ini malah yang saya lontongnya itu sesuatu yang dasar. Kalau CAK kemarin sesuatu untuk mengantisipasi masa pandemi. Kalau lontongnya itu hal-hal mendasar yang kita butuhkan. L-nya itu apa? Learn, belajar. Belajar, learn, belajar, terus belajar. Makanya saya pakai slogan mikir. Karena buat saya, yang namanya belajar itu tidak lepas dari mikir. Bagaimana kita berhasil dalam hal belajar? Ya karena bagaimana kita menggunakan akal pikiran kita bisa berhasil. Karena hidup itu kalau tidak mikir, kan saya mengibaratkan hidup ini seperti berenang. Ketika kita tidak berjuang, ya kita berenang yang ngikutin arus saja, kemana arus pergi, kita ke bawah. Tetapi kalau kita berjuang untuk satu tujuan, itu seperti berenang melawan arus. Apa yang digunakan? Ya mikir. Makanya berenang itu harus seperti saya ibaratkan mikir. Begitu kita tidak mikir, sama dengan kita berenang melawan arus. Begitu kita tidak berenang, kita akan mundur terbawa arus. Makanya supaya kita tetap maju, mikir itu penting. Makanya mikir. Dan dengan mikir, minim, sebelum kita ngomong, sebelum kita bertindak, kita sudah mikir minim 50% masalah yang akan kita hadapi itu sudah hilang. Minim 50%. Syukur-syukur bisa 100%. Makanya mikir buat saya itu penting. Dan saya selalu pakai slogan mikir. Walaupun ya saya selalu mikir, setiap hari saya mikir ada kerjaan apa lagi besok, gitu kan. Besok bisa cari uang dari mana, mikir terus saya itu orangnya, nggak pernah mau berhenti mikir. Makanya mikir kaitannya L pertama, learn, belajar dengan mikir itu erat sekali. Dan sekali lagi, belajar jangan hanya terjebak dengan formal, harus di sekolah. Apalagi sekarang belajar sudah online, di rumah juga. Dipaksa kita seperti itu. Belajar itu juga yang non formal, karena apapun itu bisa menjadi media kita untuk belajar. Alam, lingkungan, orang di sekitar kita. Makanya sampai muncul sebuah kalimat bijak, guru yang terbaik adalah pengalaman. Jadi pengalaman itu disebut guru yang terbaik. Pak Hendro, Pak Frans, Pak Teguh setuju ya? Dengan kalimat ini. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Setuju semuanya. Saya Pak, awalnya setuju. Dengan berjalannya pengalaman, bukan tidak setuju, tetapi menurut saya ini benar, cuma kurang tepat. Karena pengalaman itu sebenarnya menurut saya itu bukan guru yang terbaik. Pengalaman itu guru yang baik, tapi bukan yang terbaik Pak. Hanya kurang satu kata atau kurang tambahan satu kata. Karena pengalaman guru yang terbaik itu benar, tapi yang lebih tepat dan paling tepat, yang terbaik itu sebagai guru bukan pengalaman, tapi pengalaman orang lain. Itu adalah guru yang terbaik. Setuju, itu setuju banget. Karena kalau pengalaman kita itu guru yang baik, karena dengan mengalami kita bisa belajar memperbaiki diri. Tetapi kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, itulah yang terbaik. Karena kita tidak harus mengalami, tapi kita bisa belajar dari pengalaman itu. Nah, kita tidak harus jatuh. Intinya, kalau kita jatuh, kita pasti tahu rasanya sakit. Itulah pengalaman jatuh, memberikan nilai rasa sakit pada kita. Tetapi, kalau kita pinter, kita cukup melihat orang lain jatuh dan sakit, tidak perlu merasakan sakitnya. Dan kita berusaha untuk tidak jatuh seperti orang itu. Artinya, kalau kita ngomong guru terbaik, menurut saya pengalaman orang lain. Kalau pengalaman kita itu guru yang baik, tapi yang terbaik guru adalah pengalaman orang lain. Belajar dari orang lain tanpa kita harus mengalaminya. Itu yang terbaik. Nah, itu berkaitan dengan belajar ya. Apalagi kan kalau belajar online, ini yang semua ini hanya UMKM itu kadang-kadang kita harus usaha, tapi sekarang ada beban nih di rumah, ada tambahan beban. Anak belajar online dari rumah. Yang kita bukan guru, tiba-tiba masa pandemi dipaksa jadi guru. Nah, saya juga punya tips sedikit ini untuk bagi-bagi ya, berkaitan belajar anak. Di rumah, kalau saya di rumah, saya bagi tugas dengan istri. Jadi, pelajaran tertentu yang mengajarkan istri, pelajaran yang lain mengajarkan saya. Jadi, biar bebannya tidak seimbang, nggak terbeban satu titik. Gitu. Misalnya pelajaran matematika, bahasa Inggris, pelajaran fisika, kimia itu yang mengajarkan istri. Nah, kalau saya bagian pas ngisi pelajaran kosong.
Jadi yang saya isi pelajaran kosong. Tapi Pak Fran, Pak Gendra nih, kalau ingat masa sekolah dulu, apalagi masih SMP, SMA, pasti paling seneng kalau pelajaran kosong. Ya nggak? Ayo, nggak usah, jangan bohong. Itu pelajaran apapun, paling seneng kalau pelajaran kosong. Kalau gurunya nggak datang, pelajaran kosong itu pasti paling happy itu kan. Tapi karena menurut saya, pelajaran kosong itu nggak gampang, karena nggak ada kurikulumnya loh pelajaran kosong. Jadi tugas saya mengisi pelajaran kosong itu berat, nggak ada kisi-kisinya, nggak ada, harus improvisasi. Jadi berat tugasnya mengisi pelajaran kosong, itu adalah hal yang tidak mudah. Dan itu terbawa sampai sekarang nih, Pak Gendro, Pak Frans, Pak Teguh, ini terbawa sampai sekarang. Budaya kita suka pelajaran kosong itu terbawa sampai kita dewasa. Buktinya apa? Buktinya saya sudah diundang di sini 2 kali. Ya kan? Padahal menurut saya, yang saya omong itu kosong. Tetapi ditunggu membuat bahagia loh, kan aneh. Berarti yang nggak ada isinya, yang ditunggu-tunggu yang bikin bahagia. Ini terbawa sampai sekarang. Susah Cak bikin baca. Nah, itu tadi L yang berkaitan belajar. Makanya saya ingatkan lagi, L, learn, belajar, jangan pengenal putus asa. Belajar putus asa, maka berhentilah kita untuk berkembang. Makanya saya tuh saya sebenarnya perform, misalnya ngomong dalam ini bahasa Inggris, sebenarnya nggak masalah, Pak. Saya bisa aja perform bahasa Inggris, cuma takutnya bapak-bapak ini yang bermasalah mendengarkan saya nanti bahasa Inggris. Saya nggak apa-apa presentasi dalam bahasa Inggris, tapi saya yakin bapak-bapak pasti akan dalam kesulitan gitu. Belajar jangan mengenal putus asa. Saya dulu waktu mau belajar juga gitu, Pak. Saya pengen pinter bahasa Inggris. Saya belajar otodidak lah, kalau kursus waktu sudah repot. Saya beli buku. Ini buku pertama yang saya cari ke toko buku. Mbak, saya pengen pinter bahasa Inggris, mana buku yang mahal, biar saya cepat pinter bahasa Inggris. Ini Cak, rahasia menguasai bahasa Inggris. Saya bayar. Sampai di rumah saya buka kosong, nggak ada isinya. Bener, saya buka. Ternyata apa? Duh, ini buku mahal kok, nggak ada tulisannya. Saya balik, Mbak, ini gimana sih katanya mahal-mahal belajar bahasa Inggris nggak ada isinya. Loh, Cak, judulnya juga rahasia. Nah, kalau ini rahasianya jadi bocor gitu. Aduh, ketipu Pak saya, Pak. Tapi semangat belajar tetap ada. Saya nggak masalah, sekali ketipu tetap mau. Coba Mbak, ini jangan gitu dong. Lebih mahal lagi nggak apa-apa, pokoknya saya pinter. Ya ini ada Cak, belajar bahasa Inggris kilat. Agak mahal lagi Pak. Cak, nggak apa-apa saya bayar. Saya intip dulu Pak, takut kosong lagi kan. Intip lagi. Oh, ada tulisannya, tenang saya. Sampai rumah saya belajar. Halaman pertama sampai terakhir isinya cuma kata-kata flash. Saya buka lagi flash. Belajar bahasa Inggris kilat. Ternyata bahasa Inggrisnya kilat itu flash. Jadi saya cuma tahu bahasa Inggrisnya kilat. Bahasa Inggris kata yang lain saya nggak tahu. Waduh. 2 kali saya ketipu. Tetap semangat. Saya balik lagi, Mbak. Ini yang terakhir ya. Jangan sampai saya ketipu lagi. Yang paling mahal deh mana? Ada ini, Cak. Kalau ini 30 menit lancar berbahasa Inggris. Nah, ini nanti teman-teman UMKM kalau mau belajar bahasa Inggris, buku yang terakhir ini yang terbukti. Kalau yang satu, yang kedua tadi jangan dibeli. Yang terakhir. Jadi lancar bahasa Inggris dalam 30 menit ini yang saya buktikan, ini benar-benar terjadi. Jadi saya bayar mahal sampai rumah, benar di 30 menit. Saya lancar bahasa Inggris. Celakanya, menit ke 31 dan seterusnya, nggak bisa lagi. Lancarnya cuma 30 menit. Kalau gitu kan saya irit-irit ngomongnya ya. Karena lancarnya cuma 30 menit. Menit-menit berikutnya sudah nggak lancar lagi. Itulah, belajar itu jangan mengenal putus asa. Karena memang saya juga keturunan ya. Karena cerita bapak saya dulu, kakek saya itu usia 90 tahun tetap semangat belajar. Belajar jalan dulu, beliau kan gejala stroke ya, belajar jalan. Itulah, learn, belajar, jangan bohong. Yang berikutnya on. Nah ini saya sambung nih on-nya, L-O-N-T-O-N-K, learn itu ada on-nya, on. On-nya itu on time. Waktu, tepat waktu, disiplin. Itu penting banget. Jadi kalau kita belajar tidak pernah berhenti tanpa disiplin, itu hal yang tidak bisa maksimal. Karena disiplin, saya ingat seorang jenderal di Amerika mengatakan begini, kenapa tentara-tentara itu dilatih setiap pagi bangun, membereskan
tempat tidur, membereskan pakaian, semua harus rapi. Karena prinsipnya, bagaimana Anda bisa mengatur dunia kalau mengatur tempat tidur Anda sendiri aja nggak bisa. Dan itu disiplin. Disiplin terus-menerus belajar untuk disiplin. Makanya disiplin itu penting. Dan kaitannya dengan usaha UMKM, masalah waktu ini berkaitan dengan strategi. Jadi on time-nya itu bukan hanya masalah waktu, tapi timing, lebih tepat ke timing. Timing yang pas, itu bisa memberikan hasil yang lebih maksimal. Nih, saya dalam berusaha dulu kan, waktu saya cerita saya pernah buka toko itu. Ternyata kuncinya, untuk mengurangi kompetitor, itu kuncinya di timing. Untuk mendapat keuntungan yang lebih tinggi, itu kuncinya juga di waktu, di timing. Jadi prinsipnya begini, kata-katanya, kalimatnya sederhana, tetapi maknanya begini. Waktu saya buka toko, saya pilih timing yang tepat. Toko saya, ini saya buka toko saat toko-toko lain tutup. Jadi saya buka toko-toko lain tutup dan saya tutup saat toko-toko lain buka. Ini Pak Gendro, Pak Frans, Pak Teguh paham maksud saya. Jadi saya tutup saat toko-toko lain buka, saya buka saat toko-toko lain tutup. Ya. Itu timing. Paham maksudnya? Ini saya jelaskan. Saya tutup saat toko-toko lain buka. Ini mengurangi kompetitor. Jadi penjelasannya begini. Saya tutup saat toko-toko lain buka itu, jadi saya lihat di toko-toko sebelah toko saya kalau buka, saya tutup. Jadi kalau lihat ada toko buka, dia saya tutup. Jadi toko-toko buka, saya tutup. Di toko-toko lain yang buka, saya tutup. Akhirnya yang buka cuma toko saya. Kompetitornya berkurang. Saya buka saat toko-toko lain, saya tutup saat toko-toko lain buka. Jadi kalau toko-toko lain buka, ini saya tutup nih toko-tokonya. Biar yang buka cuma toko saya. Kompetitornya otomatis berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tutup saat toko-toko lain buka, tadi kompetitor berkurang. Ya. Tapi saya buka saat toko-toko lain tutup, nah ini meningkatkan keuntungan. Memperbanyak keuntungan. Nah ini timing lagi. Jadi saya buka saat toko-toko lain yang tutup itu, saya penjelasannya gini. Jadi kira-kira kalau sudah malam jam 12, jam 1 itu situasi sudah sepi, sudah tenang itu, saat toko-toko lain yang tutup tadi saya buka. Kadang pakai linggis, pakai kunci T itu saya buka. Itu keuntungan bisa lebih tinggi. Karena saya bisa dapat AC, dapat TV gitu kan. Dua-duanya banyak, Cak. Nah, supaya nggak banyak apa? Timing. Nggak. Nah, kalau waktunya tepat, nggak ketahuan loh. Ya. Makanya timing itu penting ya kali. Waktu itu jangan sampai salah. Jadi timing itu kita latih dari disiplin. Nah, kayak contohnya saya dulu berpikiran, saya buka toko 24 jam lah, biar keuntungan meningkat. Ternyata ini saya beritahu ya, jangan pernah buka toko 24 jam. Karena itu Anda rugi sendiri. Karena apa? Berarti jam ke-25, jam ke-26 berikutnya Anda tutup. Bukanya cuma 24 jam. Kalau bisa buka toko itu ya selama mungkin. Oh, masa cuma 24 jam buka. Setelah itu tutup. Ngapain buka toko? Itu cuma pamer kalau punya toko namanya. Buka toko jangan 24 jam, kalau bisa terus-terusan dong. Terus ada yang gini, kalau gitu buka non-stop ya saya. Nah, mungkin ada yang ngakali gitu, kalau buka 24 jam berarti jam ke-25 seterusnya tutup berarti kan. Berarti buka non-stop. Nah, ini jangan juga. Jangan sampai toko buka non-stop. Karena bukan buat kita ini yang repot, buat konsumen. Ini bayangkan nih Pak Gendro, Pak Frans, Pak Teguh, misalnya bawa mobil di jalan, mau beli sesuatu, ini ada toko nih. Buka, Pak Frans, Pak Gendro, Pak Teguh lihat tokonya itu, tokonya buka. Terus buka non-stop, ada tulisannya, non-stop. Padahal Pak Gendro, Pak Frans kan mau beli kan harus stop. Itu kan non-stop. Aduh mau stop nggak boleh, akhirnya bablas, ya nggak ada yang beli. Makanya jangan ditulis buka non-stop, karena percuma kita buka terus tapi nggak boleh ada yang stop, di situ nggak percuma dong. Ya benar. Nah, jadi nggak ada yang beli.
Jadi intinya itu berkaitan dengan waktu. Jadi Siap. L-nya learn, belajar, on-nya on time, disiplin, timing menempatkan. Ini mungkin karena waktu saya nggak banyak ya, masih ada pembicara yang lain, masih ada Tong. Nah ini saya simpen lagi untuk diundang di sesi berikutnya. Ini Tongnya ini penting, ini harus saya ungkap nanti di berikutnya. Jadi intinya bagaimana kita bisa belajar untuk meningkatkan kehidupan itu dari hal-hal dasar. Satu, jangan pernah putus asa untuk selalu belajar, learn. Maunya on time. Waktu itu tepat banget. Harus tepat, timing, harus disiplin, dan harus terus-menerus. Itu berkaitan dengan waktu. Baru learn ini, belum Tong ya. Tong saya nanti diundang lagi. Diundang lagi. Dan pesan saya yang terakhir begini, bahwa mungkin yang namanya masalah itu pasti ada dalam kehidupan. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Karena dalam kehidupan itu kunci. Saya tuh dulu hidup nggak segampang yang Anda lihat. Dulu liku-liku kehidupan itu saya alami benar-benar. Saya pernah mengalami tekanan ekonomi yang berat dalam kehidupan. Tapi di saat seperti itulah saya menemukan kunci tertinggi dalam kehidupan. Apapun masalah yang kita hadapi, kita harus yakin menghadapinya, dan kita menghadapinya harus dengan yakin dengan cara yang benar. Setelah itu, setelah kita berusaha maksimal, kunci tertinggi adalah ikhlas dan pasrah. Dengan ikhlas dan pasrah, maka semuanya akan jauh menjadi lebih ringan. Tapi tentunya dengan setelah berusaha ya. Tidak bisa tiba-tiba kita ikhlas dan pasrah. Kita harus berusaha dulu, setelah itu ikhlas dan pasrah. Karena waktu itu saya praktekkan, sampai sekarang juga masih terasa itu. Ikhlas dan pasrah itu kunci tertinggi. Waktu itu ketika tekanan ekonomi saya sangat berat, saya punya anak, punya istri, saya ikhlas. Anak istri saya pasrahkan ke mertua. Bukan saya langsung ringan, enteng. Kuncinya hanya ikhlas dan pasrah. Udah gitu aja. Jadi mungkin itu yang bisa. Siap. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Ingat, selalu ada masalah, tetapi kita harus selalu semangat untuk menghadapinya. Seberat apapun masalah Anda, pasti ada jalan keluarnya. Kalau mentok, Anda tidak tahu jalan keluar dari masalah, saya kasih tips sederhana. Ingatlah jalan masuk. Kalau Anda tidak tahu jalan keluar dari satu masalah, ingatlah jalan masuk. Karena apa? Karena jalan masuk bisa kita gunakan untuk jalan keluar juga. Nggak usah mumet-mumet. Kalau nggak tahu jalan keluar, ya udah cari aja jalan masuknya tadi kemana, keluar dari situ. Nah, itu prinsipnya. Mudah-mudahan kurang bermanfaat lagi ya, supaya nambah lagi nanti. Saya masih punya utang Tong. Nah, ini saya pegang, memang sengaja saya pegang. Biar sering-sering ketemu Pak Teguh, Pak Gendrul, sama Pak Frans, ya Pak Teguh ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk sharing kali ini. Saya masih punya satu utang lagi Tong untuk saya jelaskan. Terima kasih, sampai jumpa, sukses semuanya untuk MKM Brilian. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam lembar, Cak. Salam lembar.